Hai, Mams and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Pada episode kali ini, saya akan berdiskusi tentang pantangan ibu hamil yang harus dihindari. Sekarang apa saja sih kegiatan-kegiatan yang harus dihindari pada ibu hamil? Yuk, kita diskusikan hal ini bersama saya. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik yang berat. Melakukan aktivitas atau olahraga yang berat merupakan pantangan ibu hamil pada trimester, terutama pada trimester ketiga, ya, karena bisa berisiko menyebabkan cedera atau kontraksi dini pada kehamilannya. Nah, tapi walaupun demikian, tidak ada halangan juga ya untuk ibu hamil melakukan aktivitas ringan seperti jalan ringan ya, senam ibu hamil, atau olahraga yang ringan lainnya seperti yoga yang tidak terlalu berat. Kemudian mengkonsumsi kafein berlebih. Nah, kita sudah bahas dulu tentang minum kopi yang sebaiknya dilakukan tidak terlalu banyak, dibatasi ya pada ibu hamil, sekitar 200 mg sehari atau sekitar secangkir atau 2 cangkir kopi dalam satu hari. Tidak boleh terlalu banyak karena kopi itu mengandung kafein yang bisa diserap oleh plasenta dan masuk ke dalam bayi sehingga bisa mengganggu pertumbuhan pada organ janin. Nah, kemudian merokok. Merokok itu mengandung nikotin. Nah, nikotinnya inilah yang bisa menyebabkan kerusakan pada organ tubuh janin. Merokok juga bisa menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini dan terjadi juga keguguran. Nah, jadi kalau ibu hamil yang sering merokok itu ya berbahaya untuk janin yang dikandungnya karena bisa menyebabkan infeksi dan kelainan atau cacat kongenital pada janin. Yang keempat adalah mengkonsumsi makanan mentah. Nah, seperti kita ketahui, makanan mentah itu yang belum dimasak atau belum dimasak secara matang, misalnya ikan, daging, telur, sayur-sayuran mentah itu biasanya mengandung banyak bakteri-bakteri atau kuman-kuman. Contohnya adalah salmonella ya. Kuman salmonella ini bisa menyebabkan kelainan pada organ pertumbuhan janin. Yang kelima adalah mengkonsumsi ikan laut yang mengandung merkuri. Nah, seperti kita ketahui, merkuri itu dapat mengganggu pertumbuhan otak janin. Nah, merkuri ini biasanya dapat ditemukan pada ikan makarel raja ya, ikan tuna, terutama tuna yang bigeye, ikan hiu serta ikan todak. Nah, yang keenam adalah mengkonsumsi nanas berlebih. Nanas itu mengandung enzim bromelain yang bisa menyebabkan terjadinya kontraksi pada rahim. Jadi kalau pada ibu-ibu hamil muda yang banyak makan nanas itu bisa menyebabkan kontraksi dini, akhirnya terjadi keguguran. Nah, meskipun begitu, jika makan nanas itu hanya sedikit saja, sepotong atau 2 potong, tidak menyebabkan gangguan kontraksi pada ibu dalam kehamilan muda. Yang ketujuh adalah kontak langsung dengan kotoran hewan. Contohnya adalah hewan kucing yang pernah kita bahas ya. Kenapa? Karena dalam kotoran kucing itu mengandung parasit yang namanya adalah Toxoplasma gondii. Nah, penyakitnya disebut toxoplasmosis.
Nah, toksoplasmosis ini jika terkena kepada ibu hamil bisa menyebabkan cacat atau kelainan pada janin, bahkan bisa terjadi keguguran. Nah, untuk itu dihindari ya ibu hamil untuk melakukan bersih-bersih pada kandang kucing sehingga bisa tertular penyakit toksoplasmosis tersebut. Dan yang ke-8 adalah mengkonsumsi alkohol. Mengkonsumsi alkohol itu merupakan pantangan saat hamil karena dapat meningkatkan resiko cacat janin. Ya. Selain itu, konsumsi alkohol saat hamil juga turut menimbulkan fetal alcohol syndrome. Ya. Jadi adalah suatu gangguan perkembangan janin di dalam kandungan. Nah, yang ke-9 adalah stres. Nah, stres ini dapat menimbulkan banyaknya pengeluaran hormon kortisol di otak sehingga menyebabkan gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit pada ibu hamil seperti misalnya kelainan jantung, ya, terjadi hipertensi, bahkan terjadi depresi atau kecemasan yang berlebihan sehingga terjadi gangguan kejiwaan. Untuk itu sebaiknya ibu hamil itu dapat mengelola stres dengan baik, ya, misalnya dengan komunikasi dengan kerabat terdekat, dengan suami atau dengan orang tua sehingga stres itu bisa dikelola dengan baik. Yang ke-10 adalah diet yang ekstrim. Ya, ibu hamil itu dilarang untuk melakukan diet yang terlalu berat. Karena apa? Dalam kehamilan itu diperlukan gizi yang baik dan seimbang sehingga perkembangan bayi dalam kandungan sehat walafiat. Ya, jadi asupan makanan yang didapat oleh janin itu adalah dari ibu yang memakan atau mengkonsumsi gizi yang baik dan seimbang. Jadi dilarang ibu hamil untuk melakukan diet ekstrim yang ketat. Yang ke-11 adalah kurang tidur. Nah, istirahat yang cukup itu penting ibu hamil guna melancarkan aliran darah, istirahat untuk menenangkan pikiran, dan mengurangi hipertensi, stres, dan diabetes gestasional. Nah, untuk itu ibu hamil sebelum tidur itu tenangkan pikiran, atur napas yang baik, kemudian bisa meregangkan badan sehingga bisa tidur dengan nyaman. Nah, demikian Bunda info yang cukup bermanfaat untuk ibu hamil mengenali pantangan-pantangannya yang sebaiknya tidak boleh dilakukan. Ya, mengenali dan memahami pantangan ibu hamil itu merupakan langkah yang baik untuk menjaga kesehatan dalam kehamilan.